Pahami APBN dengan belajar matematika? Emang bisa? Ayo simak video pembelajaran matematika, materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan alat peraga Pondok Pinang SPLTV berikut ini. Materi kita hari ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kita akan coba untuk bermain peran. Jadi nanti ada yang akan berperan sebagai penjual pinang dan ada yang akan berperan sebagai pembeli pinang. Jadi tujuannya adalah kita akan menentukan pondok pinang mana yang lebih murah. Jadi apakah pondok pinang yang satu atau pondok pinang 2 yang murah. Dan pastinya kita akan membeli di pondok pinang yang murah atau yang mahal? Yang murah. Ya, jadi ini merupakan bagian dari kepedulian kita terhadap uang kita. Bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan baik. Bu, Ya, bagaimana? di jam sebelumnya kami sudah belajar ekonomi tentang APBN, tentang pengelolaan keuangan negara. Sepertinya materi SPLTV menarik karena menyangkut pengelolaan keuangan kita juga. Ya, itu dia. Kalian sudah belajar di ekonomi juga tadi kan? Bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, kalian belajar APBN juga. Proses pembelajaran diawali dengan menyampaikan tujuan dan menjelaskan masalah kontekstual atau masalah nyata yang biasanya mereka lihat di lingkungan sekitarnya. Di mana tradisi makan pinang merupakan kebudayaan atau kekhasan di daerah Papua. Dan pondok pinang atau tempat menjual pinang sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar murid. Dengan bermain peran sebagai penjual dan pembeli pinang, diharapkan juga dapat menumbuhkan kepedulian terhadap uang kita dengan dapat mengelola keuangan dengan Jadi baik. ini adalah bentuk persamaan pertama yang kami buat. Persamaan yang kedua itu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2600. X tadi kan buah pinang, karena ini 2 kita kurangkan 1. Dalam proses pembelajaran, guru mengarahkan murid untuk berdiskusi, bermain peran sebagai pembeli dan penjual pinang, berani menyampaikan ide dan pendapatnya, serta mampu menyelesaikan masalah yang diberikan. Oh iya Bu, setelah kami tadi berdiskusi dan menghitung pondok pinang mana yang lebih murah dan lebih mahal, ternyata pondok pinang kelompok 1 yang lebih murah dibanding dari pondok pinang kelompok 2. Di akhir pembelajaran, guru akan meminta masing-masing kelompok untuk menyimpulkan hasil pembelajaran dan mengaitkannya dengan materi APBN pada mata pelajaran ekonomi yang dipelajari mereka sebelumnya. Coba kaitkan antara materi yang sudah kalian pelajari hari ini dengan materi ekonomi yang kalian pelajari sebelumnya. Ya. Mulai dari kelompok 2, silahkan membuat kesimpulan. Ya baik, dari pembelajaran tadi, kami dari kelompok penjual 1, kami menyusun persamaan linear dari beberapa banyak pinang, banyaknya kapur, dan juga banyaknya siri. Jadi kami dalam kelompok membuat perencanaan dalam 3 persamaan menjadi satu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi dalam penyusunannya kami membuat model matematika berupa daftar yang terperinci, dan kami bisa tahu berapa pendapatan dan penerimaan dari kelompok kami jika semua persamaan yang kami buat habis terjual. Menurut kelompok kami, ini seperti pemahaman kami tentang APBN, Ibu, di mana APBN itu berisikan daftar sistematis yang telah terinci dan membuat semua rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran negara selama kurun waktu 1 tahun. Dari pembelajaran APBN kemarin, APBN merupakan alat pemerintah untuk mengatur pengeluaran serta pendapatan negara guna menjaga stabilitas perekonomian, dan terlihat saat kami melakukan proses belajar tadi juga, Ibu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan memberikan kesimpulannya. Saya Bu. Ya, silakan cuma Izin berdiri. Kami dari kelompok 1 sebagai pembeli pada materi ekonomi tadi, kami belajar tentang struktur APBN. Yang secara garis besar, struktur APBN antara lain terbagi atas 3, yaitu belanja negara, pembiayaan negara, dan pendapatan pajak. Besar kecil belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah kebutuhan penyelenggaraan negara. Sebagai pembeli, kami membeli sesuai dengan kebutuhan dan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang sama juga merupakan pilihan untuk membeli. Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3, silahkan untuk menyimpulkan. Baik, kami dari kelompok 3
Saat belajar ekonomi tadi, kami belajar tentang fungsi pokok APBN. Yang pertama, terbagi atas 3 fungsi. Yang pertama, fungsi lokasi. Yang kedua, fungsi distribusi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Pada fungsi stabilisasi dalam penyusunan APBN, diharapkan adanya peningkatan jumlah pendapatan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Nah, ini yang muncul tadi Bu dalam proses pembelajaran kami selaku kami kelompok yang menjual pinang. Kami menjual untuk meningkatkan pendapatan juga. Sekian. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, luar biasa. Ibu senang sekali kalian semua sudah bisa memahami atau bisa menghitung himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, dan kalian juga mampu mengaitkan dengan materi pembelajaran sebelumnya yang kalian pelajari di mapel ekonomi. Jadi kalian adalah generasi muda yang juga harus belajar bagaimana uang kita itu dikelola dalam rangka menjalankan roda ekonomi di Indonesia. Saya Krisya Claudia Adimin dari SMA Negeri 3 Manokwari yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Manokwari, Distrik Manokwari Selatan. Besar harapan kami sebagai guru, APBN mampu menghasilkan generasi muda yang berkualitas lewat pembangunan yang merata dalam hal ini untuk fasilitas pendidikan sampai ke seluruh pelosok tanah air.